Di antara Sapudi, Gili Iyang bahkan Pulau Madura itu sendiri, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Masih ada satu pulau yang jarang disebut namanya, tapi selalu dilewati. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Sapudi, apalagi Gili Iyang, bahkan lebih dekat dengan daratan Madura. Ia diberi nama Pulau Poteran. Ini bukan pulau wisata, bukan pulau-pulau sunyi. Ia sama seperti pulau lain di sekitarnya. Di sini laut bukan sekedar pemandangan, tapi jalan hidup. Daratannya bukan kemewahan, tapi batas yang terus diuji. Dan manusianya tidak menunggu nasib. Mereka terus bergerak dan beradaptasi. Inilah Poteran, pulau penyangga manusia yang terus bertahan dengan bergerak selaras. Pulau Poteran tidak pernah benar-benar sunyi, bukan karena ramai, melainkan karena ia selalu dilewati. Di timur Pulau Madura, terpisah oleh selat sempit namun sibuk. Hanya berjarak 230 meter dari Madura, dimulai dari pelabuhan Kalianget, dan memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk sampai dengan perahu motor. Poteran berdiri sebagai pulau besar yang jarang disebut, namun selalu berperan. Secara geografis, Pulau Poteran berada di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, menjadi bagian dari gugusan Pulau Madura di bagian timur. Ia terletak di antara Pulau Madura sebagai pusat utama, Pulau Sapudi di timur laut, dan pulau-pulau kecil lain seperti Gili Iyang di sekitarnya. Posisi ini menjadikan Poteran bukan pulau terluar, bukan pula pulau terpencil, melainkan pulau penyangga, penghubung alami antara daratan utama dan pulau-pulau di sekitarnya. Dengan luas yang relatif kecil, yaitu hanya 50 km persegi dan dihuni oleh sekitar 41.000 jiwa yang tersebar di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Talango dan 8 desa. Pulau ini memiliki bentang darat yang relatif datar hingga bergelombang rendah, namun tidak ada gunung tinggi dan tidak ada hutan lebat. Sebagian besar wilayahnya didominasi lahan kering, permukiman padat, ladang dan kebun sederhana. Tanah di pulau ini tidak selalu subur, malah cenderung kering. Curah hujannya bersifat musiman dan air tawar menjadi sumber daya yang dijaga, bukan berlimpah. Jika darat memiliki batas, lautnya justru membuka ruang. Pulau Poteran dikelilingi perairan dangkal hingga sedang, dengan arus yang dipengaruhi pergerakan Selat Madura dan Laut Jawa bagian timur. Laut di sini bukan sekedar ekosistem, tetapi jalur transportasi penting, jalur ekonomi, dan jalur kehidupan. Perahu-perahu kecil menjadi pemandangan harian, menjadi penghubung Poteran dengan Madura, serta pulau-pulau di sekitarnya. Secara geografis, Poteran bukan pulau tujuan akhir. Ia adalah pulau perantara. Pulau transit, pulau yang membuat sistem kepulauan tetap bergerak selaras. Tanpa Poteran, mungkin alur logistik, manusia dan kehidupan di timur Madura tidak berjalan seimbang. Pulau ini mungkin kurang terkenal, tidak juga dielu-elukan. Namun justru karena posisinya itulah, ia tetap hidup menjadi penyangga. Bukan dengan kemewahan, melainkan dengan fungsinya. Di pulau ini, manusia tidak hanya tinggal di atas pulau. Mereka mengisi pulau itu sendiri. Setiap rumah berdempetan, setiap jalan sempit, setiap suara saling bertaut. Poteran memang bukan pulau luas, namun jumlah penduduknya relatif besar dibandingkan ukuran daratannya. Sebagian besar dari mereka adalah suku Madura. Kepadatan ini membentuk satu realitas penting, yaitu ruang menjadi sesuatu yang berharga. Tidak ada jarak yang benar-benar jauh, dan hampir tidak ada ruang yang benar-benar kosong. Rumah-rumah berdiri rapat, bukan karena pilihan, melainkan karena kebutuhan. Di sini, tetangga bukan sekedar orang di samping rumah, melainkan bagian dari sistem bertahan hidup.
Karena gotong royong bukan tradisi romantis, melainkan mekanisme bertahan yang nyata. Ketika pagi mulai menampakkan dirinya, kaum laki-laki bersiap ke laut, para ibu rumah tangga mengurus rumah dan pangan, sementara anak-anak berjalan ke sekolah. Di sini, mayoritas mata pencaharian mereka adalah nelayan. Pergi pagi sebelum matahari terbit dan pulang menjelang malam. Rutinitas sederhana ini terus berulang, membentuk ritme kehidupan yang stabil di tengah keterbatasan. Selain nelayan, sebagian kecil dari mereka juga aktif sebagai peternak, terutama sapi, kambing, dan ayam. Tapi ada juga yang aktif di pertanian. Tahukah kalian, Pulau Poteran terkenal akan salah satu buah hasil petani di sini, yaitu semangka Poteran. Di sini semangka sangat dibudidayakan. Selain semangka, masih ada hasil kebun lain yang dibudidaya. Mulai dari cabai rawit, sarikaya, singkong, dan kacang tanah. Namun kepadatan juga membawa tekanan besar. Lapangan kerja terbatas. Oleh sebab itu, sebagian dari mereka lebih memilih merantau ke kota lain, bahkan ke luar negeri. Tapi bagi mereka yang bertahan, lebih memilih menetap dan mengembangkan usaha rumahan, seperti membuka toko atau warung, menjual olahan rumahan, dan kerajinan tangan. Selain itu, akses pendidikan dan kesehatan pun tidak selalu mudah. Pada akhirnya, pilihan hidup pun seringkali sempit. Pulau Poteran tidak sepenuhnya terisolasi, namun juga tidak sepenuhnya terhubung. Ia hanya sebatas pulau penghubung, baik secara geografis maupun secara sosial. Identitas masyarakatnya terbentuk dari peran itu, penghubung antara pulau-pulau lain. Di pulau ini, hidup memang tidak selalu mudah, namun selalu dijalani bersama. Di Pulau Poteran, manusia bukan sekadar penghuni, merekalah isi dari segala pulau itu sendiri. Di antara rumah-rumah rapat dan ruang yang terbatas itulah, hidup satu hal yang tak pernah sempit, yaitu identitas. Bagi mereka yang tinggal di sini, tradisi bukan sesuatu yang dipertontonkan, tapi ia adalah pedoman hidup. Tradisi mengatur cara berbicara, cara menghormati, dan cara hidup bersama. Ia hadir dalam keseharian, bukan hanya pada upacara. Kreativitas sehari-harinya juga aktif. Setiap bulan di sore hari, masyarakat selalu berkumpul di tepi pantai. Sebagian bentuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Untuk mengikuti sebuah perlombaan unik yang bernama Ayam Sap-Sap. Perlombaan ini bukan sekedar hanya untuk memenangkan hadiah, tapi lebih tentang merayakan kebersamaan dan melestarikan nilai-nilai leluhur yang telah ada di pulau ini. Hidup di pulau kecil mengajarkan satu nilai utama. Kebersamaan adalah kunci bertahan. Masalah jarang dihadapi sendiri, kehilangan dirayakan bersama, dan kesulitan ditanggung bersama. Nilai ini tumbuh bukan dari teori, melainkan dari pengalaman panjang hidup di ruang yang terbatas. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.